siang Pak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya siang ini Pak? Sehat. Mohon izin Pak, waktunya sebentar untuk mewawancarai Bapak, sharing mungkin terkait cara Bapak dalam mengambil keputusan selama menjadi kepala sekolah Pak. Boleh kita mulai langsung Pak? Nah Pak, di sini tentu saja selama jadi kepala sekolah Bapak sudah mengalami beberapa kasus atau mungkin banyak kasus ya Pak ya. Nah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk bujukan moral atau dilema etika, sama-sama baik atau baik yang satu salah gitu Pak? Ya, intinya kita akan identifikasi, kita lihat permasalahannya, bagaimana masalah itu, apa yang terjadi, habis itu kita identifikasi, kita lihat, kita perhatikan dulu, baru bisa kita cari kesimpulan, baru kita Ya. ambil keputusan. Ya. Oke, berarti kita identifikasi Ya. dulu ya Pak ya. Nah, dalam pengambilan bagaimana cara Bapak melaksanakan pengambilan keputusan kalau seandainya kasus tersebut adalah dilema etika Pak? Sama-sama benar atau sama-sama baik begitu Pak? Intinya kan kita kalau dilema itu kan kita lihat mana yang lebih prioritas, Ya. yang lebih mementingkan dari yang penting itu, mana Ya. yang lebih penting itu yang pasti kita cari dulu. Habis itu pasti dengan adanya musyawarah dengan yang sedang terkait dengan kegiatan atau masalah itu kan kita sharing, kita bicarakan. Ya, betul. Tujuannya itu yang mana yang dulu bisa kita capai, itu yang kita prioritaskan. Iya. Itu saya. Berarti ya, oke Pak. Nah, sekarang prosedur apa biasanya yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Tentu saja tidak langsung mengambil Ya. keputusan, ada langkah-langkahnya ya Pak ya. Seperti apa langkah yang Bapak lakukan? Langkah-langkahnya mungkin yang pertama tuh ada berkolaborasi kan. Kita memilih kawan, kita ambil mungkin wakil kepala, habis itu teman-teman sejawat yang bisa mencari kesimpulan dari suatu masalah yang terjadi dengan teman ini, Iya. dengan ibu guru ini, agar proses pengambilan keputusan itu tidak tidak salah misalnya. Iya. Jadi tidak merugikan, yang ini diuntungkan, yang ini juga diuntungkan gitu. Berarti kita pilih yang terbaik dari Yang yang baik terbaik begitu yang ya baik. Pak ya. Nah, dalam mengambil keputusan itu hal-hal apa yang kira-kira Bapak anggap efektif dalam Ya, mengambil hal-hal yang keputusan? efektif itu pasti yang musyawarah itu yang pertama. Habis itu musyawarah. sebelum musyawarah itu pasti kita ya bicara hati ke hati. Intinya tujuan masalah itu terjadi karena keinginan yang berlebih satu dengan yang satu ini pengen memajukan mungkin mereka untuk memajukan sekolah. Cuman kan ada porsi-porsi yang harus kita perhatikan, mana yang terlebih dahulu yang kita dahulukan. Kan nah, dengan musyawarah kita bisa memutuskan. Dengan musyawarah Ya. berarti ya Pak ya. Nah, untuk menyelesaikan kasus tersebut, apakah langsung Bapak selesaikan atau punya jadwal tertentu Pak? Tergantung dari pokok permasalahannya seberat apa dia kan. Kalau permasalahan itu masih bisa kita atasi dengan musyawarah besar, maksudnya ada jeda waktu itu kita lakukan, ada jadwal yang mungkin. Tapi kalau masalah itu wajib kita putuskan hari ini, itu kita lakukan secepatnya mengambil keputusan. Berarti tergantung dari situasi Iya, dan kondisi situasi dan masalah. kondisi masalah Nah, itu iya. sendiri. Nah, untuk mengambil keputusan tersebut, faktor-faktor apa saja atau siapa saja orang yang membantu Bapak sehingga pengambilan keputusan itu bisa lebih cepat atau lebih tepat? Faktornya itu faktor kebersamaan untuk tujuan bersama. Ya. Jadi faktor pribadi untuk tujuan pribadi itu nggak mungkin. Intinya faktor kebersamaan dengan musyawarah itu. Jadi keputusan itu diambil, keputusan bersama. Habis itu yang diputuskan itu pun beruntung, yang tidak diputuskan juga akan beruntung. Jadi Ya. mendahulukan yang dahulu lah, yang Iya. pokoknya Memprioritaskan memprioritaskan yang lebih tepat lebih gitu ya, Pak. lebih ke Krusial, lebih krusial, urgent. mana yang Iya, urgent lebih urgent. itu. Nah, ya luar biasa sekali Iya. Pak. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak, dari yang kita bicarakan tadi, yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil selama Bapak jadi kepala sekolah mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini? Pembelajarannya itu ya, pembelajaran kita itu kan lebih dewasa, habis itu lebih mempunyai jiwa kemanusiaan, jiwa toleransi, habis itu
rasa penuh penghargaan, karena masalah dilema ini kan masalah yang begitu amat apa namanya itu, untuk kita pikirkan itu untuk yang terbaik dari yang baik. Jadi jangan dirugikan yang ini, jangan diuntungkan yang ini. Intinya sama-sama beruntung dari keputusan yang kita ambil. Jadi bagaimana kesabaran Kalaupun kita. ada merugikan, kita minimalisir Nah, ya Pak, yang kita kurangi kerugian Ya, itu. iya, yang Kita usahakan tujuan bersama itu tercapai. Nah, itu sehingga maknanya. tujuan Ya. bersama. Ya. Terima kasih Pak. Baik, mungkin sampai di sini wawancara kita hari ini. Terima kasih untuk sharing-sharingnya Ya. Pak. Sukses selalu untuk Bapak. Semoga jadi kepala sekolah yang semakin Terima sukses. kasih Uca, semoga kegiatan guru penggeraknya berhasil dengan baik dan nilainya yang baik. Amin. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nel. Waalaikumsalam ya Bu Ica. Ya, selamat pagi Bu Nel. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ica sehat? Alhamdulillah Udah sehat. sarapan? Belum. Karena grogi mau wawancara Bu Nel nih. Terima kasih Bu Nel sudah meluangkan waktunya pagi ini untuk tugas kami untuk demonstrasi kontekstual ini Bu Nel terkait pengambilan keputusan, bagaimana kiat dan strategi Bu Nel terkait pengambilan keputusan di sekolah. 3.1 ya. Boleh kita mulai Bu Nel? Apa yang bisa dibantu Bu Ica? Ya, ini mau bertanya, ini Bu Nel tentu saja sebagai kepala sekolah di sekolah itu menghadapi berbagai macam permasalahan, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit ya Bu Nel. Nah sekarang bagaimana cara Bu Nel mengidentifikasi apakah masalah itu bujukan moral atau dilema etika? Nah bagaimana Bu Nel mengidentifikasinya? Ya biasanya kalau dilema etika kan dia benar-benar itu kita agak gampang ya. Ya. Karena gampang dalam artian kalau saya Bu Ica ambilnya seperti ini. Kalau segala sesuatu itu lebih besar mudaratnya dibandingkan manfaatnya, nggak apa-apa nggak bermanfaat, Ya. asalkan tidak ada mudarat Tidak juga. bermudarat, Jadi oke. sepertinya agak impas dia. Hmm. Tapi kalau segala sesuatu itu atau keputusan yang diambil itu kita ngambil keputusan, tapi efeknya mudaratnya banyak. Ya. Kalau mudaratnya banyak, pasti manfaatnya sudah tidak Iya, ada. iya. Mungkin disitulah kita pilah gitu. Nggak apa-apa nggak bermanfaat asalkan mudaratnya juga nggak ada. Kalau bujukan moral ini yang biasanya sulitnya itu karena kepersonalnya. Ya. Kalau secara kedinasan tentu kita menegakkan aturan. Sesuai aturan, Ya, ya. kalau iya, kalau tidak. Karena kalau bujukan moral itu kan udah pasti ya, satu salah, Ya. yang satu Yang benar. satu benar, Nah, kalau ya. salah pasti kita tidak akan ambil itu. Paling risikonya ya Dari segi sosial. ya pertemanan mungkin yang Ya. agak renggang untuk dalam beberapa waktu. Tapi alhamdulillah memang pernah sih pertemanan yang biasanya hangat, begitu kita tidak bisa memberikan apa yang mereka inginkan, agak renggang dan terasa dingin. Nah mungkin setelah itu manusia kan seperti itu, setelah mungkin berpikir oh iya Nanti akan ingat Iya. sendiri akan sadar. nanti akan terurai kembali. Kalau dulu sempat sih bicara, saya mikir merasa nggak enakan gitu. Tapi berdoa saja karena yang kita ambil itu sesuatu yang benar dan untuk kemaslahatan. Nah mudah-mudahan yang bersangkutan Paham. Nah, Nah, Bu Nel nih, terkait kalau seandainya kasusnya tadi yang dilema etika kita fokuskan. Nah, kalau ada kasus yang dilema etika, bagaimana Bu Nel mengambil keputusannya? Nah, ini kan sama-sama baik nih. Bagaimana kita memilihnya? Yang baik yang ini atau yang baik yang ini kita ambil? ya biasanya kan ada beberapa pertimbangan Iya. yang kita lihat. Apakah ya itu salah satunya dari dua kasus ini gitu. Ya balik lagi ke kemanfaatannya, ke efeknya atau apa ya dampak dari kalau keputusan A yang diambil nanti ke belakangnya itu rentetannya apa. Kalau yang B yang kita pilih itu rentetannya itu apa gitu.
Berarti dipilih yang manfaatnya lebih besar atau mudaratnya paling kecil di antara dua. Iya gitu pasti, ya? Iya. nggak apa-apa nggak bermanfaat asalkan nggak ada mudarat gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kedua-duanya ada mudarat, pasti kita pilih yang paling sedikit Paling sedikit mudaratnya. mudarat. Oke. Asalkan tidak merugikan banyak pihak dan itu tidak menyalahi aturan atau apa. Oke, nah berikutnya Bu Nel, prosedur atau langkah apa yang Bu Nel lakukan ini apabila ada masalah dilema etika di sekolah? Di samping poin-poin yang tadi itu satu hal yang kita kan punya pemimpin idola. Jadi kalau seandainya nih bapak ini atau ibu ini berada di posisi saya, kira-kira beliau akan Berbuat mengambil seperti apa? keputusan seperti apa. Kalau misalkan orang yang kita idolakan itu atau seseorang yang memang pernah kita tahu kapasitas dan kapabilitasnya itu masih hidup, tentu kita bisa bertanya, Iya, betul. Pak, Bu, kalau saya mendapatkan masalah yang seperti ini. Tapi kalau tidak, kita bisa ada satu pakai helikopter cop itu, Bu Ica. Iya. Kita pribadi itu kita pecah kepribadiannya menjadi Iya, tiga gitu. Kita sebagai observer melihat, terus kita sebagai orang yang membuat keputusan, yang satu lagi yang mendatangkan masalah. Jadi seperti ada self talk, ada Kita memposisikan diri Iya. begitu ya. membincangkan masalah itu gitu. Terus yang satu lagi kita melihat, kalau seandainya kita keluar dari masalah itu, kira-kira apa yang kita pilih. Jadi tidak berada kepada posisi pengambil keputusan dan juga tidak berada di posisi yang mendatangkan masalah dalam tanda kutip gitu. Begitu sepertinya biasanya. Nah, berarti kira-kira hal apa saja yang Bu Nel anggap efektif untuk membantu Bu Nel menyelesaikan masalah-masalah di sekolah? Ya kalau di SMP kan kita punya wakil tuh ada 3, wakil kurikulum, kesiswaan dengan humas dan prasarana, itu digabung. Biasanya kalau permasalahan biasanya kan ada yang ada di sekolah, kita unsur pimpinan itu mengadakan rapat kecil. Jadi setelah dilemparkan ke forum kan balik lagi yang mengambil keputusannya kan kepala sekolah. Nah, diminta pendapat dan kita berdiskusi. Misalnya kita dapatkan satu permasalahan, nah balik lagi ke yang tadi itu seperti apa mudarat, manfaatnya. Berarti di sini kuncinya ada juga kolaborasi. Iya. Berarti ya Bu Nel ya. Karena kalau kita sendiri yang memikirkan Buca Rasanya, tidak terfikirkan iya, oleh tidak kepala. terfikir. Kadang ada permasalahan itu cukup selesai sampai ke tingkat wakil saja. Kan ada juga wali murid atau teman, tapi sekarang posisinya wali murid, ya mungkin mereka punya kontak itu hanya kepala sekolah. Lalu kita lemparkan ke wakil. Ini ada masalah seperti ini. Biasanya selesai kalau tidak terlalu krusial permasalahannya. Tapi kalau terlalu berat dirembukan bersama. Iya. Berarti dalam mengambil keputusan itu banyak tantangan pasti. Iya, ya, Bu Nel. pasti. Kira-kira apa saja tantangan yang sudah Bu Nel hadapi sejauh ini? Itu paling perang batin, terus ya Nggak enakan tadi seperti iya, Bu itu Nel bilang. pasti. Iya. Di situ perang batinnya maksudnya antara teman aturan, atasan aturan, atau teman di sekolah gitu dengan aturan. Biasanya kan itu kalau tidak merugikan, paling ya udah bismillah, mudah-mudahan ini yang terbaik, kan kita sudah pikirkan. Kalau seandainya efeknya hanya ke saya pribadi, nah bismillah ambil keputusan. Tapi kalau efeknya nanti akan ke sistem di sekolah atau di unsur pimpinan, nah mungkin kita tidak ambil itu. Tapi kalau efeknya nanti, ini yang diambil nih, misalnya sudah didiskusikan, lalu dapat satu kesimpulannya A. Ini efeknya pasti nih kepala sekolah bakal tidak ditegur lah, atau ya
paling gitulah efek sosial terus merasa nggak enakan, ya udah bismillah saja kan, like and dislike itu banyak Ya, Wija. pasti ada yang suka, ada yang tidak suka, apapun keputusan yang kita Iya. ambil. Nah, kalau untuk pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah ini, apakah Bu Nel mempunyai jadwal tertentu atau tergantung situasi atau bagaimana? Iya, tergantung situasi kalau memang ada permasalahan. Tapi kalau misalnya di dalam kita kan selalu briefing tuh tiap bulan di hari Senin pertama itu seluruh guru hadir. Kita mengevaluasi apa kegiatan yang sudah kita laksanakan dalam satu bulan, mana yang efektif, mana yang perlu diganti, mana yang perlu ditingkatkan. Iya. Nah kalau itu memang terjadwal. Terus satu lagi yang di antara pimpinan, kadang kita sebagai pucuk pimpinan kurang tahu juga seperti apa teman-teman di wakil menyikapi, misalkan ada suatu, kadang-kadang sekarang itu banyaknya begini bicara, ini kegiatan dikasih tahunya kadang pagi, Mendadak. langsung siang itu harus dieksekusi. Kalau misalkan berangkat, nah itu kan dilemanya mereka harus meninggalkan tugas. Iya. Terus itu, jadi saya sering berdiskusi juga dengan wakil. Apa nih yang harus kita perbaiki untuk kedepannya? Ya paling mereka bilang ya itulah kalau memang ada informasi kalau bisa jangan mendadak. Tapi kalau kita nggak tahu ya Bu Nel, iya, kadang-kadang memang instruksi itu secara mendadak. Saya kalau mendadak memang dikasih tahu Bica, Bapak Ibu maaf ini informasinya barusan, atau saya barusan ditelepon, atau WA-nya barusan di grup. mendadak harus ke Padang 3 hari. Mendadak, iya. Terus ini kayak kemarin, tadi malam baru, besok berangkat ke Jakarta. Aduh, untung sudah sekarang ditemui Bu Nel. Nah, jadi undangannya pun dari Jakarta belum, masih baru dalam bentuk draft. Nah, kita karena seperti itu kan sekarang ada kemudahan teknologi juga. Iya. Sudah tugas bisa Iya. nanti dalam bentuk PDF. Tapi kalau teman mau berangkat itu kan harusnya dengan uang pribadi dulu. Iya, untuk beli tiket. Nah, yang seperti itu sering takutnya ada miskomunikasi antara kita dengan unsur pimpinan. Iya. Jadi kuncinya memang berkolaborasi dengan unsur pimpinan. Kalau mereka nyaman, seberat apapun masalah di sekolah, insya Allah tercover Bica, karena memang tidak bisa di cover oleh satu kepala. Iya, gitu. betul. Makanya Apalagi sekolah sebesar SMP 1. iya. Tapi selama ini seperti itu, kadang saya merasa walaupun rasanya nggak ada masalah Bica, pasti itu secara pribadi ada merasa. Terus biasanya nih saya kumpulkan, nah Bapak Ibu kita berefleksi ya, kasih tahu aja, nggak enakan memang nggak apa-apa. Apalagi kita besarnya di sini, lahirnya di sini, Dengan dulu teman sejawat, dengan sama-sama. dulu bersama-sama dengan posisi yang sama. Iya. Lalu sekarang seperti itu, kadang ada pergeseran yang mungkin mereka terpikir lalu ditahan gitu. Iya. Kembali ke nggak enakan tadi. Iya. Nggak enakan kepada pimpinan mungkin ya kalau. Ya, tapi ya saya juga kadang merasa kok ada kita dinas luar itu mendadak, lalu tiba-tiba SKJ-nya, surat pelimpahan tanggung jawabnya itu secara mendadak. Kadang-kadang memang nggak sempat lagi pergi menemui wakil, paling kadang di WA group gitu. Bapak Ibu besok SKJ-nya Pak Anto ya, atau Bu Ani ya, atau Bu Ola gitu. Kadang-kadang kan mereka kaget karena mendapatkan informasi yang mendadak. Di sisi lain kita juga mendadak. Iya. Ya benar. Kembali ke dilema etika tadi, berarti ada faktor-faktor dari cerita Bu Nel tadi sudah bisa diambil kesimpulan, mungkin faktor yang mempermudah Bu Nel mengambil keputusan itu salah satunya kolaborasi tadi ya Bu Nel ya. Kolaborasi dengan berbagai unsur termasuk wakil. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin Bu Nel, terkait pengambilan keputusan ini, pembelajaran apa yang bisa Bu Nel ambil terkait pengambilan keputusan selama ini terhadap masalah-masalah yang Bu Nel hadapi sebagai pimpinan di sini? Ya, itu Bu Ica, begitu kita sudah memutuskan A, itu kan sudah ditimbang itu efeknya. Misalnya satu keputusan di sini, terus apa isi yang akan menyertainya gitu. Kalau itu sudah final, insya Allah itu yang terbaik.
Nah, itu satu lagi, serahkan aja kepada Allah. Kadang ada satu permasalahan yang kita sebagai manusia bisa bantu, kita selesaikan. Tapi ada satu permasalahan yang memang di luar kuasanya kita. Iya, betul. Misalkan nanti akan berhubungan dengan atasan kita di dinas pendidikan. Berarti kan kita tidak bisa intervensi. Kalau misalkan berhubungan dengan guru, kita bisa kasih tahu harusnya seperti ini. Tapi kalau itu yang sudah diambil, bismillah kita maju. Nah, akhirnya memang Tawakal apa? ya serahkan, Berserah diri, tawakal atau berserah diri kepada Allah. Ya Allah, ini yang terbaik, Engkau yang punya masalah, Engkau yang bisa menyelesaikan, hamba serahkan. Kalau begitu sudah mentok. Dan itu pernah Ica, dan tidak sekali dua kali gitu. Sempat jadi ada satu permasalahan yang kalau dalam kondisi normal mungkin ada pihak yang marah gitu. Ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang kecewa, terus ada pihak yang marah gitu. Tapi selama itu tidak tadi mudarat manfaat tadi, terus tidak banyak merugikan, akhirnya dalam 2 hari, kadang-kadang besoknya setelah itu terjadi, oh ini loh hikmahnya. Kenapa kemarin itu seperti ini. Seperti itu. Jadi sempat ya Allah, bukan nggak ada maksud. Nah itu aja gitu. Kalau seandainya tidak bisa lagi, permasalahan itu tidak lagi bisa lagi didiskusikan dengan manusia, ya ngomong gitu, tidak ada maksud yang itu, ya Allah, serahkan sih pada Engkau. Ya setelah ada proses yang panjang tadi gitu. Akhirnya ini ya karena memang ada. Jadi secara terpaksa ada satu pihak yang terpaksa menerima seperti itu. Dan akhirnya, oh kenapa ini? Oh karena ini nih. Itu yang dilema etika tadi ya. Nah, itu yang dimuluskan. Ini kayaknya di stop di sini. Kenapa kita ngambil ini? Pasti ini ada yang marah, ini ada yang kecewa, ada yang dirugikan dalam tanda kutip gitu. Tapi begitu keputusan yang kita ambil, ternyata begini. Yang ini loh dia bantu untuk menyelesaikan satu permasalahan gitu. Luar biasa sekali bincang-bincang kita pagi ini. Banyak hikmah yang didapat dari cerita kita, banyak pengalaman juga dari Bu Nel. Semoga apa yang sudah kita bicarakan pagi ini bisa saya ambil hikmahnya, bisa jadi pelajaran. Sukses selalu untuk Bu Nel, semoga SMP 1 semakin sukses. Semoga permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah bisa diselesaikan dengan baik oleh Bu Nel. Dan saya yakin pasti bisa. Ya, sukses juga Bu Ica, sukses pendidikan penggeraknya. Sudah di modul 3.1 ya, tinggal 2 lagi. Tinggal 2 sub-modul lagi. Insya Allah akan mengalir. Mudah-mudahan selesai, diberi kesehatan 2 modul lagi ya. Terakhir ya Bu Nel. Terima kasih Bu Nel atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana Bu Ica? kabarnya siang ini Pak? Alhamdulillah luar biasa Bu Ica hari ini. Alhamdulillah. Di sela-sela kesibukan ya Pak, izin mau wawancara Bapak terkait tentang kebijakan pengambilan keputusan ya Pak ya. Siap. Silakan. Boleh kita langsung mulai Pak? Boleh. Oke. Baiklah Bapak, selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kalau ada terjadi masalah, apakah itu termasuk dilema etika atau itu bujukan moral? Bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Baik Bu Ica, terkait masalah-masalah yang terjadi di sekolah, kemudian di situ mungkin saya harus mengambil keputusan terkait masalah yang terjadi. Salah satu cara yang saya lakukan itu adalah, pertama tentu saya akan menganalisis masalah tersebut. Apa penyebabnya dari masalah tersebut. Kemudian mencari pihak-pihak
yang terlibat dari Ya. permasalahan tersebut, kemudian menganalisis juga nanti apa dampak dari permasalahan tersebut. Nah, setelah itu, setelah dianalisis, barulah di situ saya mengambil keputusan. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu bahwa keputusan yang diambil tersebut terkategori ke dilema etika ataupun Atau nanti ke bujukan moral seperti itu. Nah, tadi karena kita bicara ada dilema etika, ada bujukan moral. Nah, kalau yang dilema etika ini kan kedua kasusnya itu saling bertentangan, tapi Iya. sama-sama memiliki nilai baik. Begitu ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, bagaimana Bapak cara mengambil keputusannya? Soalnya dia sama-sama baik kan? Nah, bagaimana Bapak mengambil keputusan? Sesuai yang disampaikan tadi ya Bu Ica ya, setiap keputusan itu pasti ada risiko. Ya, Nah, kemudian jika terjadi dua permasalahan yang dimana saya harus mengambil satu di antara dua keputusan dan kedua keputusan tersebut sama-sama baik. Tentu sebelumnya saya harus menganalisis dulu apa penyebabnya, kemudian siapa yang terkait dengan masalah itu dan apa dampaknya nanti. Jadi dari keputusan yang saya ambil tadi dapat kita putuskan mana yang terbaik dari yang baik tersebut. Iya. Tujuannya agar Bu Ica ke depannya kita meminimalisir resiko yang terjadi. Oke, berarti kita pilih yang paling baik di antara yang baik, Betul karena keduanya sekali. sama-sama Karena baik. sama-sama ya, Pak? baik, Iya, gitu. iya. Nah, untuk memutuskan hal tersebut, langkah-langkah apa kira-kira yang Pak Riko lakukan sampai nanti terakhir mengambil keputusan? Baik, terima kasih Bu Ica. Untuk mengambil suatu keputusan dari permasalahan yang terjadi, pertama saya mengidentifikasi dulu permasalahannya, apa penyebabnya, kemudian kenapa bisa permasalahan itu terjadi. Kemudian saya juga mencari data melalui informasi yang saya dapatkan dari pihak-pihak terkait. Bisa jadi pihak terkait itu adalah guru atau melibatkan orang tua ataupun siswa dan warga sekolah lainnya. Setelah data saya dapatkan, barulah di situ saya akan melibatkan tim Bu Ica. Kenapa? Karena di antara keputusan-keputusan terkait kebijakan sekolah tentu kita ada tim-tim yang terkait dengan permasalahan tersebut. Bisa jadi nanti berhubungan dengan kurikulum, tentu saya libatkan wakil kurikulum. Jika berhubungan dengan kesiswaan, tentu saya akan berkoordinasi dengan kesiswaan dan juga wali kelas juga. Begitu juga dengan pihak-pihak terkait lainnya. Nah, setelah saya dapatkan data-data mengenai masalah tersebut, tentu saya berembuk dengan tim mana keputusan yang terbaik yang harus diambil setelah menilai baik dan buruknya ke depan. Setelah itu, jika sudah ditetapkan, jika keputusan itu bisa saya tetapkan sendiri, maka saya tetapkan, saya ambil keputusan sendiri. Namun nanti kalau berkaitan dengan orang banyak, tentu saya berembuk dulu dengan tim untuk keputusan yang terbaik. Tim yang sesuai dengan betul, masalahnya. tim yang sesuai dan terkait gitu, Bu Ica. Setelah itu, setelah ada keputusan, baik itu keputusan pribadi atau nanti yang seperti tadi ada yang keputusan bersama, barulah nanti saya sosialisasikan apa keputusan yang saya ambil kepada guru-guru, kepada guru-guru atau kepada pihak yang terkait tersebut. Misalnya kalau masalahnya seperti yang terjadi sekarang kan maraknya pin polio, tentu keputusannya saya sampaikan kepada wali murid kita seperti itu. Nah, berarti kolaborasi penting ya Pak Riko. Betul sekali Bu Ica, karena untuk jadi pemimpin itu Bu Ica kita tidak bisa ambil keputusan sendiri. Tentu kita akan libatkan guru-guru ataupun orang-orang lain yang terlibat seperti itu. Berarti dari sana bisa kita ambil kesimpulan mungkin ya Pak, apa saja hal-hal yang Bapak anggap efektif untuk mengambil keputusan hal-hal dalam yang masalah efektif, dilema etika ini dilema etika atau siapa yang terlibat bisa juga Pak. Yang terlibat tentu pihak-pihak terkait seperti wakil kepala sekolah, kemudian kepala TU, kemudian karyawan, majelis guru, atau kalau seandainya memang itu terkait dengan siswa, kita akan libatkan wali murid atau paguyuban, dan tentunya melalui komite sekolah. Oke, baik Bapak ya. Luar biasa sekali ya Pak Riko. Terima kasih, Nah, Bu Ica. untuk menyelesaikan masalah tadi pasti datangnya sering silih berganti ya Pak. Betul Untuk sekali. menyelesaikan masalah tersebut, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat
saat menemui masalah atau ada waktu khusus atau dijadwalkan atau Atau bagaimana? Pak? dijadwalkan. Mhm. Terima kasih Bu Ica. Sejauh ini terkait masalah ya Bu Ica ya, di antara masalah tersebut tentu kita harus ada solusi penyelesaiannya, Ya, ada betul. keputusan yang kita ambil. Mhm. Mengenai waktu itu tergantung situasi dan kondisi Bu Ica. Iya. Apabila masalah tersebut urgent dan bisa kita putuskan pada saat itu juga, tentu akan saya putuskan tidak perlu. Kalau mendesak ini berarti ya. Kalau mendesak, jadi Iya. tidak perlu kita menunggu waktu yang Iya, lama. iya. Tetapi jika permasalahan tersebut membutuhkan waktu untuk berdiskusi dengan pihak terkait, tentu kita butuhkan waktu, kita rapatkan dulu dengan tim, dengan jajaran, barulah kita ambil Baru keputusannya. Seperti Ya, itu. berarti disesuaikan ya Pak ya. Disesuaikan. Jadi ada yang memang langsung di tempat. Iya. Nah, ada yang Ada kita yang harus dirembukan dulu, harus berkolaborasi dulu betul, dengan betul. tim-tim yang lain. Iya, iya. Baiklah Pak, ini pertanyaan berikutnya masih ada nih Pak. Baik, silakan Bu Ica. Faktor apa saja yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika? Faktor Yang membantu. pertama nilai kolaborasi. Iya, iya. Nilai kolaborasi itu dengan berkolaborasi dengan tim, kita akan menghasilkan keputusan yang tepat untuk solusi dari suatu permasalahan. Iya, betul. Kemudian yang kedua, jiwa reflektif. Kenapa? Karena kita bisa belajar dari pengalaman, ada keputusan-keputusan yang kita ambil itu mungkin ada yang terbaik dari keputusan yang pada saat itu. Iya, Jadi iya, kita betul. berefleksi, berarti ada perubahan-perubahan yang kita lakukan. Iya, Kemudian kolaborasi, kemudian refleksi, Reflektif, evaluasi juga perlu. Evaluasi ini mungkin kita bisa berkoordinasi dengan tim. Mungkin ada langkah-langkah yang selama ini kurang tepat. Ibaratnya kita buang-buang waktu kalau kita adakan itu. Jadi tentu kita harus perlu evaluasi terhadap hal yang sudah kita lakukan Supaya sejauh kedepannya ini. lebih baik. Betul begitu. sekali, supaya nanti hemat waktu, efisien, Efektif. kemudian efektif Iya, juga betul seperti sekali. itu. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak Baik, Riko. baik Bu Ica. Dari hal-hal yang Bapak sampaikan tadi, yang kita ceritakan tadi, pembelajaran apa yang mungkin bisa Bapak ambil terkait pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika ini? Pengalaman yang paling berharga itu adalah nilai kolaborasi Bu Ica. Karena memang dalam kehidupan ini kita tidak bisa sendiri. Iya, betul. Ada kalanya kita akan membutuhkan orang lain. Karena contohnya untuk permasalahan yang kita hadapi, apalagi ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, Iya, gitu betul. ya. Iya, iya. Banyak sekian banyak siswa yang akan terdampak. terdampak. Iya. Sekian banyak juga guru dan pegawai, tentu perlu nilai kolaboratif. Iya, iya, itu yang betul. paling penting. Itu yang paling penting. Kemudian apa lagi ya? Pembelajaran apa? Pembelajaran, Iya. ya ibaratnya evaluasi. Iya. Evaluasi Pentingnya itu juga evaluasi. penting. Iya, betul. Karena dengan adanya evaluasi kita bisa memperbaiki. Iya, betul. Termasuk di dalamnya refleksi, itu juga Iya. penting Bu Ica. Kolaborasi, evaluasi, refleksi. Tiga hal yang penting. Tiga hal yang Pak, paling ya. penting. Ketiga-tiganya Saling berkaitan. saling berkaitan. Jadi tidak bisa kita hilangkan salah Iya, satunya. iya, iya. Karena untuk keputusan yang tepat tentu kita cara yang tepat pula. Iya, betul. Seperti itu. Sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi jawaban-jawaban dari Pak Riko. Terima kasih Bu Ica. Mungkin dari materi-materi yang saya dapat di modul kemarin, mungkin masih ada yang ragu atau yang agak sedikit mengambang mendengar jawaban dari Pak Riko. Oh iya, ternyata begitu ya. Oke, luar luar biasa biasa. sekali. Terima kasih untuk wawancara kita hari ini Pak Iya, Riko. terima kasih Bu Ica. Mohon maaf kalau ada yang tidak di tempatnya. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya juga terima kasih kepada Bu Ica sudah datang ke sini, kita melakukan wawancara dan sharing berbagi. Iya. Mungkin banyak juga hal yang bisa saya pelajari dari Bu Ica, apalagi calon guru penggerak. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan untuk masa yang akan datang, Bu Ica lah penerus pemimpin masa depan. Diaminkan atau tidak? Aminkan. Mudah-mudahan ya Bu Ica ya, apa yang diperoleh dari PGP ini bisa diterapkan. Tidak pun nanti menjadi kepala sekolah, pengawas, kepala desa dan lain-lain, setidaknya kita menjadi Pemimpin di pemimpin kelas. pembelajaran. Iya, betul Pemimpin di sekali. kelas. Itu yang paling utama Iya, ya. betul. Sukses selalu Bu Ica. Terima Amin. kasih. Terima kasih. Mungkin kita tutup saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.